Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Saya Nadia Adesa Fitri sebagai moderator dan pemateri 1, Diki Ferdiansyah sebagai pemateri 2. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambahkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami depresi atau resesi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Yang ketiga, tujuan. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas harga. Nama saya Diki Ferdiansyah, saya sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua ada kebijakan diskonto. Yang ketiga kebijakan cadangan kas. 4 kebijakan kredit tetap. Dan yang terakhir ada kebijakan dorongan moral. Selanjutnya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Hakikat mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana kebijakan moneter itu yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai suatu tujuan akhir yang ditetapkan. Atau mekanisme ini menggambarkan tentang tindakan bank sentral atau Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir, yakni inflasi. Secara spesifik, Taylor 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah the process through which monetary policy decisions are transmitted onto change in real GDP and inflation. Dan transmisi kebijakan moneter ini pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan lembaga keuangan lain. Di sektor real, pelaku ekonomi melalui 2 tahap proses pertukaran uang. Yang pertama, interaksi yang terjadi di pasar. Proses pertukaran uang yang terjadi di pasar yakni interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Yang kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi. Nah, mekanisme transmisi moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan menggunakan instrumen moneter. Apakah OPT atau yang lainnya berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan
melalui berbagai saluran transmisi kebijakan moneter, yaitu saluran uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi di bidang sektor ekonomi kebijakan moneter. Kebijakan moneter di bidang sektor ekonomi itu mempengaruhi perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, sehingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang merupakan sasaran akhir dari kebijakan moneter. Dan di bidang keuangan, kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, dan harga saham, di samping volume dana masyarakat disimpan di bank, kredit yang disalurkan bank kepada dunia usaha, dan penanaman dana pada obligasi, serta saham maupun sekuritas lainnya. Ya, untuk selanjutnya tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau ke arah yang diinginkan dengan cara mengubah dan memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal dari segi teori, meliputi yang A, kebijakan fiskal secara fungsional, yang B, kebijakan fiskal yang disengaja, dan yang C, kebijakan fiskal yang tak disengaja. Yang kedua, kebijakan fiskal dari segi jumlah penerimaan dan pengeluaran, meliputi A, kebijakan keseimbangan, kebijakan fiskal surplus, yang C, kebijakan fiskal defisit, dan yang D, kebijakan fiskal dinamis. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal yakni 1. Mencapai kestabilan perekonomian internasional, yang kedua memacu pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga mendorong laju investasi, yang keempat membuka kesempatan kerja yang luas, yang kelima mewujudkan keadilan sosial, yang keenam sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Serta yang terakhir, instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat. Sedangkan jika tarif pajak dinaikkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan melemah. Nah, di sektor industri pun bisa meningkat jumlah penjualannya apabila tarifnya tuh diturunkan. Apabila tarif pajaknya itu diturunkan, maka di sektor industri akan mengalami peningkatan dari segi penjualannya. Sedangkan apabila tarif pajaknya itu dinaikkan, maka dari penjualannya akan mengalami penurunan.